2 hari terakhir saya nyoba menjalankan radio mobile wireless ini. Ini dalam rangka nulis buku sih, dan ternyata ada beberapa update yang harus dilakukan. Salah satunya karena data tentang topografi bumi yang biasanya bebas bisa diambil dari NASA, masih tetap bebas diambil, cuman harus punya akun dulu di NASA sebelum bisa diambil. Jadi itu yang jadi masalah. Jadi radio mobile wireless adalah software buat merencanakan jaringan wireless jarak jauh. Jadi kita tidak usah pakai web segala macam, kita bisa melakukannya secara offline. Oke, jadi ini sangat enak, terutama kita yang berada di daerah. Jadi enak banget kalau kita bisa perencanaan jaringan internet menggunakan wireless secara offline. Kalau harus online kan puyeng. Nah, untuk itu ini teknik instalasinya ada di sini, recommended yang ini. Kita cukup download 3 file ini, WMAP, RMB Core, sama RMB 1166 English. Udah cuman itu aja. Kalau di Linux kita harus install Wine sama Unzip. Nah, ini yang agak beda dikit di sini. Kita harus download, sebenarnya downloadnya nanti bisa pakai ini sih. Cuman saya download manual juga sih akhirnya. Jadi harus download data, paling enak download data SRTM ini manual. Caranya harus bikin login di sini dulu. Saya tap dulu di sini. Ini bikin login di URS earthdata.nasa.gov dari NASA, dan kita bikin account. Ini saya udah punya account di sini. Kalau udah punya account kita bisa login. Ini udah login, dan downloadnya dari sini sih sebenarnya. Nah saya download data di internet Indonesia sini. Oke, jadi saya tandain. Oke, ini saya mau download, klik kanan, save link as. Oke, nah ini kebetulan saya taruhnya di sini nih, RMB Geodata SRTM1. Oke, filenya ada zip semua. Nanti ada sekitar 400-an file. Kalau seluruh Indonesia yang kita download sekitar 400-an file, harus di unzip satu-satu. Mabok gitu. Oke, jadi saya kasih lihat aja filenya biar Anda tahu. Jadi itu udah di download, ada di SRTMPQR. Ini dia, Geodata SRTM1. Nah ini dia. Ini di unzip. Jadi yang dipakai sama RMB adalah file yang HGT ini, height, ketinggian. File ketinggian yang ini koordinat sebenarnya. North 00, east 98 derajat. Jadi 00 north itu artinya di Khatulistiwa ya. Oke. Jadi ini ketinggian di kotak-kotak ini yang akan dipakai sama SRTM itu. Sebaiknya di-download, tapi kalau Anda kesulitan buat download, silahkan kirim harddisk. Ini udah saya downloadin semuanya untuk Indonesia doang ya. Jadi Indonesia udah saya downloadin, tinggal di copy aja sih. Gedenya berapa ya? Bentar. Sama RMB-nya nih. Bisa properties kita lihat. Sekitar 15 giga. Oke. Ada 1755 item, 15 giga doang sih. Jadi bisa di copy semua. Oke, beres. Nah, sekarang saya akan coba jalankan makhluk ini. Jadi setelah ini beres, instalasinya gampang banget. Kita cuma bikin folder-folder ini semua, dan data tadi dimasukinnya di folder yang ini ya. Geodata SRTM1. Jadi data yang dari NASA ini masuknya ke sini. Terserah mau huruf besar atau huruf kecil boleh. Dan untuk jalaninya saya cukup jalanin seperti ini. Wine rmbeng.exe. Kalau di Windows ya cuman rmbeng.exe aja, di enter jalan. Oke. Sekarang saya coba akan jalankan. Nih, Wine rmbeng. Oke, saya jalanin nih si rmb-nya. Cuman ini saya punya kesalahan dulu waktu instalasi Wine-nya. Oke. Nah, ini saya pengen bisa full screen, gimana caranya bisa full screen ya? Nah, ini langsung ini langkah buat ngoperasiin RMB-nya. Caranya gimana ya? Konfigurasi awal radio mobile wireless. Oke. Konfigurasi awalnya ada beberapa. Ini udah nggak usah, ini perlu dikerjakan sih sebenarnya. Saya udah beda nih sekarang.
Ini udah beda banget nih caranya. Oke. Saya sambil ngedit ini ya, karena ini mau saya bikin buku, jadi saya harus kerjain sambil ngedit. Oke, ini buat jalaninnya saya harus benerin dulu. RMB. Oke, ini saya ambil download datanya. Jadi ini yang sebaiknya ini harus diaktifin dulu. Jadi ini keluar, ini udah keluar nih ya, ini bentuknya seperti ini. Ini udah, kalau ini contoh yang ya, waktu kita konfigurasi ini ya, jaringan. Nah, ini nah ini harus dipilih dulu menunya. Sorry. Option, internet, SRTM, download from the internet if file not in local copy. Nah, ini kita harus browse dulu pathnya ditaruh di mana. Pathnya saya taruh di bukan F, home, ono, RMB, PQR, RMB, geodata, SRTM1. Jangan dikeluar dulu. Nah, ini udah. Ini saya taruh di SRTM1. Oke. Nah, kita bisa download sesuai dengan kebutuhan kita. Cuman saya pakainya one. Ini one. Oke. Nah, ini saya copyin di sini karena saya sekarang caranya udah lain. Kalau mau di-download bisa di-download kayak gitu. Oke. Nih, saya taruh di RST1. Nah, setelah ini udah beres download, ini harusnya saya buang-buangin dulu nih. Buat ini saya buang-buangin dulu nih kayaknya network property. Ini harus dibuang-buangin dulu semua. Delete-nya gimana nih ya? Walah. Di delete gimana caranya ngedelete? Ini udah jorok banget, udah dipakai komprek-komprek soalnya. My property, unit propertiesnya harus dibuang-buangin semua nih. Nah, ini harus saya buang-buang ini. Clear, kan? Bisa nggak di clear semua? Ini saya buang-buangin biar bersih. Kebanyakan. Jadi ini adalah kita masukin koordinat lokasi radio-radio yang mau kita rancang nih ya. Tuh, saya clear semua aja udah biar bersih. Clear. Yes. Oke, udah clear semua, bersih semua. Ini unit-unitnya. Oke, ini udah clear. Oke. Nah, hilang semua bersih. Ini udah beres. Nah, yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kita perlu masukin peta sih sebenarnya. Oke. Jadi yang kita perlu lakukan adalah ini. Kok F8 bener? F8 coba saya pencet F8 dulu. Oke, bener F8. Ini elevation data source-nya. Ini jadiin RSTM. Kemudian saya arahkan ke RSTM1 karena saya pakainya RSTM1 sekarang. Ntar ulang lagi F8. Dari sini RSTM1 udah beres, ini benar semua. Nah, sekarang pusatnya, senternya yang ini, ini saya bisa masukin ke minus 6.5. Kalau di Windows pakai koma ya, 5 terus 107.5. Ini kira-kira di Jawa nih.
min 5 sama 175 kira-kira di Jawa. Oke. Width-nya boleh ini, ketinggiannya saya bikin cuman sekitar 50 km di atas permukaan bumi. Oke, saya ekstrak. No, kira-kira ada di mana nih, nggak tahu. Oh, ini terlalu pendek. Saya ini aja lagi. Map properties. Ininya saya bikin jangan 50, 100 saja. Ekstrak. Ini di titik mana nih ya? Oh, ini Tawuan Rau nih. Ini Tawuan Rau, ini Lembang daerah sini. Ini Jakarta daerah sini nih berarti. Kalau mau lebih ke arah Jakarta bisa saya geser nih sebenarnya map propertiesnya. Ini kedua, ini Jakarta nih. Ini bisa dibikin 6, 8. Jakarta tuh. Nah, ini Jakarta banget. Oke. Dari sini. Nah, mungkin agak aneh buat kita yang biasa lihat peta biasa di Google segala macam. Ini kita akan susah bedain antara laut sama batas pantai. Karena warnanya biru semua, kacau nih. Pewarnaannya kacau. Tapi kira-kira nggak penting lah, penting ini. Jadi ini yang pertama harus dilakukan adalah setup mapnya, mau di posisi mana. Oke. Nah, sekarang selanjutnya adalah langkah selanjutnya waktu cara desain jaringan wireless adalah, wah ini langsung ke ini aja ya. Coba saya mundur lagi, saya masuk ke RMB lagi lah. Untuk desain wireless, langkahnya sebetulnya ini konfigurasi awal, contoh desain. Oh, alah, dia langsung ke sini. Oke, kalau gitu saya mendingan bikin baru lagi aja. Jadi sekarang untuk langkah desain, RMB, langkah desain sambungan wireless. Oke, langkah pertama adalah setup peta. Ke satu pertama, setup peta. Oke, tadi caranya adalah edit, file, map properties F8. Jadi langkah pertama ini mendingan kayak gini nih. Nah, biar bisa dua sekaligus, saya jadi bisa ngeditnya enak. Oke, ini saya geser ke sini, jadi saya bisa ngelihat dua sekaligus. Oke, jadi F8, map properties dapat. Oke, kita perlu elevation data source, elevation datanya kecil ya, data source. Oke, kemudian di sini di set SRTM, terus di sini di set lagi nih, itu ya. Dah, bisa di browse, bisa juga kalau kita tahu ya kita bisa ketik langsung browse. Kemudian kita harus ngasih tahu latitude sama longitude. Terus kita isi latitude, kita isi minus 6,2 supaya ke Jakarta aja ya, untuk di wilayah Jakarta. Longitude-nya 106,8. Oke, jadi dua ini bisa diisi di sini, kemudian klik ekstrak. Selesai. Oke, diekstrak langsung beres.
Dengan asumsi tadi setupnya udah bener semua ya. Langkah kedua, setup node. Node itu maksudnya radio yang mau disambungkan. Koordinatnya di mana? Sarannya cek koordinat node menggunakan Google Maps. Jadi harus dapat koordinat node-nya dulu pakai Google Maps. Jadi saya harus pakai Google Maps dulu. Oke. Maps.google.com. Misal saya akan nyambungin 2 titik di Madura. Coba Madura tuh ada pulau sebelah kanannya, sebelah sini. Nah ini pulau ini. Misalnya saya akan coba nyambungkan pulau ini ke Pamekasan atau ke sini ya. Jadi pulau ini atau Pulau Kangen ini jauh nih. Ini Kangen jauh, saya akan sambungkan ke mana? Serah. Bisa ke sini atau ke Bali yang ada gunungnya tinggi. Misalnya kita mau nyambungkan Pulau Kangen ini, oke, ke Bali. Oke, jadi saya akan sambungin Pulau Kangen ini. Coba ada desa nggak di sini? Ini ada desa harusnya. Ini kayaknya ada desa daerah-daerah sini. Coba saya cari dulu bentar ya. Desanya mana? Wah, ini benar pulau. Orangnya hampir nggak ada nih. Nggak kelihatan rumah dari atas. Buset. Kagak ada rumah. Daerah. Ya udah. Misal ini gunung sih kelihatan, ini gunung semua nih. Oke. Misalnya misal ada desa dari sini. Jadi saya ambil koordinat di sini ya. What's here? Oke. Area hutan. Ada jalan bener. Ya udah. Ini ada jalan. Saya ambil aja what's here. Oke. Ini dapetin koordinatnya dia. Jadi di sini nih koordinatnya harus dapat Google Net, format seperti ini, format kira-kira seperti ini ya. Dah. Oke. Nah ini saya akan simpan dulu di sini. Notepad, gedit. Bener nggak nama pulaunya itu? Nggak tahu juga sih. Oke. Oh iya, ada daerahnya nih, Kangean namanya ya, Kangean. Oke, ini pulaunya. Dan kita akan sambungkan itu ke misalnya yang dahsyat ke Bali. Kenapa ke Bali? Soalnya Bali gunungnya tinggi. Kalau nggak ke Rinjani, ke Bali ya. Saya akan coba tembak ke Bali. Bali ini di sini Buleleng Regensi. Kita masuk ke Buleleng. Oke. Ini jangan di sini. Saya harus tembak ke daerah-daerah sini nih. Nih. Oke. Yang ngadep ke arah Kangen tadi. Nah, ini ada desa di sini. Ada desa. Saya tembak ke desa ini. Oke. Saya butuh koordinatnya dia. What's here? Saya buat koordinatnya desa Gigit namanya. Udah gitu saya ambil koordinatnya dia. Bali, Buleleng. Oke. Jadi saya punya 2 koordinat, tapi koordinat yang benernya harusnya nanti kita harus pakai posisi tower benernya ya. Tapi ini kan kira-kira dulu. Oke.
Jadi udah dapat ini, sekarang kita masukkan. Jadi cek koordinatnya dan kumpulkan koordinat semua node. Oke. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke sini. Biar kita enak hidupnya, pindahkan koordinat peta ke lokasi yang ingin kita rancang, gitu ya, koordinat peta. Jadi caranya adalah gini, edit koordinat peta itu F8 tadi ya, F8. Oke, masuk ke sini F8, ini pindahin min 68 115.3. Oke, kita ekstrak di situ. Nih, ketinggiannya kurang jauh, kita akan bikin lebih tinggi lagi. Kita akan ini 100 km 200 coba. Balinya nggak keluar. Ya udah, biarin. Jadi koordinatnya di situ. Nah, sekarang kita harus setup node-nya yang mau disambung. Ini udah dapat belum? Masih belum. Ini masih berusaha connect ke internet. Buat download ini sih sebenarnya. Download petanya. Padahal nggak perlu download, udah saya downloadin semua. Kenapa dia masih itu? Ini saya pause dulu aja kalau gitu, supaya Anda nggak usah nunggu. Oke, nggak beres ini. Saya coba ulang lagi ya. Jadi file, masuk ini properties, kemudian saya masukin koordinat Bali aja, 8 minus 8.1, atau ambilnya 7 aja ya, 7,0 titik 0, kemudian di sininya 115.2. Oke, jadi saya ambil titik di antara dua titik ini, nanti kangen sama Buleleng ini. Ketinggiannya saya bikin 100 km dulu. Oke, ekstrak. Kenapa Balinya nggak keluar ya? Kalau saya pindahin ke Bali gimana? Ya, propertiesnya saya pindah ini ke Bali. Min 8.2. Ini masih 115. Ini Bali. Saya butuh atasnya Bali sih sebenarnya. Bisa nggak saya coba saya cek tes dulu ya. Kenapa dia nggak mau minus 7? Ininya masih sama. Ekstrak. Coba saya zoom out lagi. Map propertiesnya saya rubah. Ini kan 100 km. Saya jadiin 130 km. 130 km. Oke, ekstrak. Oke. Coba saya naikin lagi. Jadi sini zoom out nih kira-kira. Cuman zoom outnya caranya manual banget. 150 km, ekstrak. Wow. Nah, properties. Berarti jauh banget jaraknya nih. Ratusan kilometer. Coba di sini kalau 200 km di atas permukaan bumi.
Coba saya geser ke sini titiknya. Ikutin kursor position, extract. Oke, Balinya udah kelihatan. Cuman yang itu nggak kelihatan. Oh nih, ini kelihatan dua-duanya. Saya akan coba titiknya di sini ya. Titiknya di situ. Mudah-mudahan bisa kelihatan dua-duanya. Karena saya akan coba ngerancang sambungan sejauh itu. Ini use cursor position, ininya 300. 250 lah, jangan langsung loncat. Nanti ngamuk dia. Ignore. Oke, dapat semua nih harusnya. Nah, jadi kita akan uji coba buat nyambung dari sini ke pulau ini. Bisa nggak nyambung langsung? Kita sudah punya koordinatnya. Sekarang kita masukkan node-nya. Cara masukinnya adalah file, unit property, control U berarti ya. Setup bukan node, berarti unit. Oke. Semua unit. Oke. Memasukkan koordinat unit. Caranya control U. Di sini sebenarnya ada edit, file, unit properties, control U. Oke. Nah, sekarang kita masukin namanya, misalnya control U. Nah, sekarang masukkan nama, terus masukkan koordinat. Lakukan untuk semua unit. Oke. Jadi ini saya akan masukin Pulau Kangean. Oke. Masukin longitude latitude-nya di sini. Nah, ini latitude masukinnya kayak gini nih, kepaksa. Klik kanan, copy latitude. Di sini longitude. Oke, sekarang kita yang kedua, Buleleng, Bali. Saya harus masukin juga longitude latitude-nya dia. Oke. Ketinggiannya 508, kelihatan langsung di ketinggian 585 meter di atas permukaan laut. Pulau Kangennya segitu. Oke. Jadi kita punya dua node ini, kita akan coba sambungkan bisa enggak. Bagaimana untuk cara nyambungkannya adalah sekarang sudah setup ini langkah ketiga. Ketiga setup sistem komunikasinya ya. Nah, di sini ada edit, file, network properties berarti ya. Network properties. Oke. Control N. Oke. Nah, ini kita harus ngasih nama nih sebenarnya. Net name. Kita kasih nama. Di sini kebetulan saya kasih namanya Wi-Fi 5,8 GHz. Oke. Terus kita minimum frekuensi harus dimasukin. Kebetulan ini saya makainya 5700, maksimum frekuensinya 5800 MHz. Jangan turun ke bawah
karena di bawah itu frekuensi punya radar TNI dan juga punya radar BMKG. Jadi kalau kita turun di bawah 5.700, 5.600 gitu, itu kita bisa ditangkap urusannya. Peralatan bakal diambil. Jadi frekuensinya jangan di bawah situ. Saya akan pakai 5.700 sama 5.900. Polarisasi antena saya pakainya vertikal. Ini yang penting, parameternya cuma itu aja. Jadi masukkan ini parameter ya. Ini net name. Nah, sekarang setelah parameter kita harus masukin lagi topologi, nggak usah, membernya. Nah, membership, masukkan semua unit yang kita inginkan. Ini kebetulan saya cuma ada 2 unit di sini, Pulau Kangen sama Buleleng Bali. Oke, role-nya sebagai node, nggak apa-apa. Nah, sekarang yang perlu adalah sistem. Di sini saya makainya WiFi 5,8 GHz. Oke, ini bisa diedit nanti. Ini ngikutin yang parameter ini ya. Nih, ngikutin parameter yang ini. Nah, sekarang sistemnya ini. Nah, di sini seru. Sudah itu sistem yang harus diedit. System name harus sistem ini nggak usah di set sih, dia akan ngikut. System name ikut, pilih net name yang kita inginkan. Oke, kemudian yang penting ini transmit power 0,1 watt. Kita memang pakai 0,1 watt memang, oke, atau 20 dBm. Receiver thresholdnya nggak usah dirubah. Ini antenanya nggak usah dirubah. Nah, di sini antena gain. Saya biasanya kalau mau antena gain yang benernya yang kita pakai biasanya sekitar 22 sampai 26 dB, itu parabola tuh. Oke. Jadi saya bisa ganti di sini antenanya pakai parabola 26 dBi. Oke. Ketinggian antena bisa kita atur, terus kalau mau jarak jauh banget biasanya di atas 40 meter sih ketinggiannya. Jadi kita bisa pakai 40 meter. Kabel lossnya 0. Oke. Nah, 40 meter. Sekarang yang perlu dilakukan adalah lakukan remove from radio sysdat. Udah gitu save. Jadi harus di-remove dulu, soalnya yang data lama biar hilang, kemudian ditambahkan supaya masuk data baru. Jadi caranya rada-rada blow on. Oke, jadi ini coba lihat, add to radio sysdat. Jadi ini parameter radionya kita masukkan ke situ. Semua udah masuk. Ini kita oke. Udah, ini setup sistemnya udah. Sekarang caranya simulasi untuk melihat hasil, kita klik ini sih sebenarnya. Harusnya kita klik yang ini doang, show network. Apa caranya ya? View. Nah, view show network all. View show network all. Oke. View show networks. Oke. Nah, ini kita bisa lihat kondisinya, warnanya kuning nggak hijau. Berarti ini rada ngeri-ngeri sedap gitulah kira-kira. Oke. Nah, ini kita bisa tune sekarang posisinya supaya bagus. Cara ngecune-nya biasanya saya akan ngecune pakai distance scale, ini dia. Elevation grid.
Ini bisa di zoom ke sini nggak ya? Elevation grid. Alah, gimana caranya? Atau gini dulu, view find peak elevation. Nggak bisa dia ada. Ini mah di laut. Alah. Ini harus di zoom in dulu. Saya akan rubah posisi radio yang sebelah sini supaya bagus. Caranya akan, nah ini udah, kalau ini udah ngecun banget nih. Kira-kira ini di save dulu. Nah sekarang yang ini akan saya tune dengan cara edit my properties, select unit, masuk ke pulau ini. Saya akan zoom in ke 30 km aja. Oke. Coba kita lihat show ini. Nah, ini dia posisinya. Atau saya zoom in lagi ya. My properties ini saya zoom in. Select unitnya yang ini. Saya akan zoom ke 20 km di atas permukaan laut. Biar zoom dia. Saya show. Ini dia makhluknya. Nah, sekarang saya akan lihat ketinggian. Oke. Coba lihat ketinggiannya. Mana nih? Ini dia. Nah, ini kelihatan di sini. Saya akan cari titik yang tinggi. Ini ketinggian nih. Ada 100 meter apa segala macam. Ini ada 112. Ini tinggi 112. Oke. Nih. Oke. 114, 116. 115 di sini. Oke, ini 112, 115. Ini nih paling tinggi nih kayaknya. Ada 16 sih tapi terlalu jauh sebelah sana. Ini aja. Oke. Saya udah punya kursor di sini. Saya akan pindahkan node ini ke kursor yang ini. Caranya adalah file, unit properties. Ini saya pindah place unit at cursor position. Dia pindah posisi ke 100 sekian meter. Jadi pindah sekarang unitnya ke kursor. Oke, coba kita lihat lagi. Ada posisi yang lebih bagus lagi nggak? Ini posisinya di sini. Saya ulang lagi aja biar aman ya. Unit properties, place unit at cursor position. Oke. Sekarang saya akan pindahkan petanya ke Buleleng. Map properties. Ke select unitnya ke Buleleng Bali. Extract. Oke, saya ada di Buleleng nih. Coba kita lihat unitnya. Ini dia unitnya. Coba saya zoom in biar lebih enak. Ini saya pengen taruh di daerah-daerah sini sih. Antara titik-titik yang di sini nih saya akan taruhnya. Oke. Supaya bagus sinyalnya. Saya akan masuk ke sini. Ini dia titik. Saya akan, ini dia. Nah, ini ada ketinggian yang bagusnya. Ini ada 900. Ini di sini 922. Ini kayaknya daerah-daerah sini nih. Oke. 922. Oke, ini kayaknya udah bagus. Yang ini ngeri, kayak saya takutnya apa kalau kita terlalu ke sini masuk ke hutan gitu. Tapi nggak apa-apa lah. 986. Ini paling tinggi nih kayaknya. Oke. Ini titik ini udah paling tinggi banget. Wah, ada yang titik tinggi 1000-an, ada yang 1000 ya. Ini udah tinggi banget ya. Saya akan pindahkan node Buleleng ini ke tinggi itu. Caranya adalah file, unit properties, Buleleng Bali, place unit at cursor position. Nah, sekarang dia pindah ke ketinggian hampir 1000 meter. Oke. Nah, sekarang posisinya kita punya dua node yang posisinya udah lebih bagus ketinggiannya. Sekarang kita pengen lihat
File, Maps, Properties. Saya pengennya di tengah-tengah, jadi minus 7, berapa ya, 3 gitu ya. Dan ini saya bikin 200 km dulu. Ignore. Oke. Nih. Wow. Kurang. My properties 250 km. Ini jaraknya jauh loh, dari Bali ke Kangean tuh jauh banget ini. Jaraknya jauh. Coba kita lihat sekarang. Node-nya hijau warnanya. Jadi kita bisa nyambungin dari Buleleng Bali ke Pulau Kangean hijau. Sambungannya hijau. Oke. Kita sekarang pengen analisa kondisi sambungannya seperti apa. Kita bisa lihat di radio link. Oke. Nih sambungannya gila. Oke. Jaraknya 150-an kilometer. Jarak 150 km. Dan sambungannya oke sih sebenarnya karena warnanya hijau. Ketinggian antena di dua sisi 20 meter doang. Bisa kita tinggiin lagi sih sebenarnya biar aman. Saya bisa tinggiin ke ketinggian 30 meter. Ini saya naikin ini. 30 meter. Ini bisa saya naikin ke 30 meter juga. Jadi udah hijau banget kondisinya kayak gini. Jadi ini adalah contoh teknik buat bikin sambungan jarak jauh. Ini jaraknya udah 150 meter dan sinyal levelnya masih minus 80 dBm. Itu di atas sensitivitas receiver. Sensitivitasnya minus 107 soalnya. Jadi saya sekitar punya 20 dB spare. Dan RX relatifnya 20, nah ini kan 20 dB-an spare-nya. Oke. Antena gain-nya, antena yang saya pakai adalah 26 dBi, parabola biasa. TX power-nya nggak melebihi aturan 20 dB. Jadi kira-kira itu kondisi sambungannya. Oke. Supaya seru, saya akan mau saya capture screen nih sebenarnya. Oke. Saya akan capture screen ini buat buku. Jadi nanti bukunya Anda bisa ini nulis buku yang didokumentasikan proses nulisnya sini. Grab current window. Oke. Ini RMW 1. Oke. Terus kita lihat yang ininya. Oke. Coba capture screen lagi. RMW2. Oke. Sekarang ya udah. Kira-kira itu aja sih. Ini apa nih? Find peak elevation, ini nggak perlu. Jadi cuman dua ini aja sih. Lihat sambungan. Jadi kuncinya adalah kita harus bikin sinyalnya jadi hijau warnanya. Kalau hijau berarti dia sinyalnya bagus. Bagaimana caranya supaya hijau? Kita harus pakai elevation grid ini. Kita nyari ketinggian yang baik dan kita bisa lihat tadi setelah kita rubah posisi unitnya ke ketinggian yang bagusnya, dia jadi bagus. Saya akan lakukan capture screen dari konfigurasi makhluk ini ya. Tapi ini video akan saya tutup dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Anda-Anda yang lihat proses desain jaringan wireless dari Buleleng Bali menuju Pulau Kangean di sebelah timur dari Pulau Madura, utaranya Bali.